Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini aku mau bacakan tentang 72 jam ke depan untukku. Insya Allah ini bisa resonate dan membantu kita semua. Insya Allah energinya yang baik kita perbaiki lagi dan menjadi lebih baik ya. Dan yang buruknya kita buang, kita perbaiki terus menerus, oke? Aku doakan untuk siapapun kalian yang nonton channel aku, insya Allah selalu diberikan keberuntungan dalam segala hal dan dijaga dari segala kezoliman, termasuk dari diri kita sendiri ya. So kita langsung baca doa aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah dikabul apapun yang kita hajatkan, apalagi ini mau bulan puasa ya. Insyaallah puasa kita lancar jaya, sehat semua dan diberikan keselamatan dunia akhirat, keberuntungan dunia akhirat. Oke? Oke, kita langsung lihat 72 jam ke depan untukku. Tujuh puluh dua jam ke depan untukku. Bismillah. Insyaallah 90% jadi nyata ya. Sudah ada keuangan ya. Ini insyaallah akan ada rezeki yang mana kita keluarkan akan Allah isikan kembali, bahkan lebih banyak lagi nantinya, asalkan jangan lupa bersedekah, jangan lupa mengeluarkan rezekinya ya. Oke, 72 jam ke depan untukku. Wow. Ini rezekinya lumayan banyak ya, dan lumayan kenceng juga ya. Coba 2 jam ke depan untukku. Wow. Wow guys, bagus ya. Ada Six of Pentacles, the Knight of Swords, Four of Pentacles, the Sun. Ini akan ada rezeki dan ada orang di masa lalu coba untuk komunikasi lagi dan mengomongkan tentang trust issue-nya di masa lalu. Tapi hati-hati ya, ketika dia datang dan memberikan energi tentang kisah di masa lalu, itu jangan sampai membuat kebahagiaan kamu stuck ya. Hati-hati, jangan terganggu ya, karena aku lihat di sini dia nggak suka melihat ataupun merasakan energi kemenangan yang kamu raih, terutama untuk kamu yang sudah fokus benahi diri ya, fokus memberikan keputusan ataupun memberikan batasan ya tentang drama. Dia nggak suka ya. Orang yang di masa lalu ini gak suka ngelihat kamu bahagia, gak suka ngelihat kamu lebih maju, gak suka ngelihat kamu disenangi banyak orang, gak suka kamu banyak sedekah ataupun rezekinya gitu ya. Dia gak suka. Dia maunya kamu itu stuck buat dia, jadi stagnan. Jadi pengennya dia aja kamu fokusinnya, berdoanya gitu ya, sampai kamu sakit gitu. Makanya kamu disuruh berbagi. Ya, kenapa? Biar
keuangan dan rezeki kebahagiaan kamu itu bisa terjaga. Dan kamu harus bisa melawan perasaan emosi kamu, amarah kamu nanti nih. Hati-hati ya, akan ada yang gak suka sama kamu atas kebaikan kamu, atas energi positifnya kamu, ya hati-hati. Kita lihat 72 jam ke depan untukku. Wow, ada the High Priestess, Three of Wands, the Fool, dan hati-hati ya. 72 jam ke depan kamu ngerasain ada energi ataupun kayak perasaan kok kayak ada yang ganggu kebahagiaan kamu, healing ya. Ya, hati-hati. Dan kamu ngerasakan hal itu. Jadi jangan nekat ambil resiko. Ya. Untuk bertaruh melawan ya sesuatu yang membuat kamu gak nyaman. Ya, jadi tetap pertahankan cara berbagi kamu, cara healing kamu. Kalau itu membawa positif buat kamu, pertahankan. Ya. Pertahankan. Tuh. Wow. Ini bagus loh, the Sun and Strange. Ini Leo loh. Energinya Leo, the Sun sama the Strange ya. Dan ini ada Pisces. Ini bisa apa aja ya. Aquarius ada. Air sign ada, ya. Aries ada, fire sign ada. So, 72 jam ke depan untukku. Tuh, guys. Hati-hati ya. Imbangi energimu dengan kebaikan. Selalu prasangka baik dalam proses penyembuhan kamu. Karena di sini kamu akan dilimpahkan banyak rezeki, kemakmuran, kebahagiaan, ya. Tapi ada yang gak suka, ya. Ada yang iri, dia mau buat kamu menjadi orang yang pemarah, emosional, kesal, ya. Kamu mau dibuat menjadi orang yang serakah, yang pelit, ketakutan, ya. Ya kalau melawan ilmu gaib memang kita kan gak bisa melihat secara physically gitu ya. Tapi merasakan gitu. Dan kita juga pastinya tahu ya, ngerasa kalau sesuatu yang gak enak ketika kita sudah dibangunkan awakening spiritual, kita bisa dikasih mimpi, bisa dikasih bisikan, bisa dikasih rasa. Ya, instingnya lebih peka, lebih kuat. Wow, akan ada yang ngasih rezeki besar, ya, tapi terus berbagi. Dan di sini juga ada ngerasain energi spiritual, ini positif, ya, ini positif aku lihat sih, ya, ini bagus banget. Jadi jalankan saja, terus berbuat kebaikan, secara sembunyi-sembunyi kebaikannya ya. Dan ini kamu akan dengar kabar juga dari orang di masa lalu. Dia sedang bertengkar dengan orang ketiganya. Hati-hati, dan itu membuat kamu senang. Membuat kamu bahagia. Ya, tapi jangan terlalu ditunjukkan. Oke, jangan terlalu ditunjukkan. Dan aku ngelihatnya di sini kamu harus kuat meraih journey hidup kamu secara diam-diam dengan belajar spiritualnya kamu. Ada yang keluar kota, ya, ada yang keluar pulau. Kamu harus nekat ngambil resiko, ya. Segala hal tentang spiritual itu memang beresiko. Ada yang harus dikeluarkannya awal mula atau di akhir. Semua terserah kamunya, ya.
Dan orang di masa lalu ini jangan sampai mengganggu journey hidup kamu. Kamu harus bisa kuat menghadapi trust issue dari orang di masa lalu, terutama yang long distance, ya, karena akan ada pertengkaran dan perang ilmu gaib, ya, ataupun secara akun palsu. Jadi hati-hati, ya. 72 jam ke depan rezekinya ada, terus juga kebahagiaannya ada, mendapatkan energi spiritual. Ini bagus banget, jadi harus nekat ya, berani mengambil langkah. Asalkan itu ke arah yang lebih baik dan positif, ya udah ambil ya. Dan di sini kamu juga mendapatkan kestabilan hidup ya, dari orang yang kita nggak pernah tahu tiba-tiba ngasih rezeki gitu ya. Oke, kita lihat dengan clarify 5-nya. Bagus guys, bagus. Kita lihat the Knight of Swords-nya. Ini hati-hati ya. Ada yang mengajak kamu emosional, marah-marah. Kamu harus bertahan ya, dengan kebahagiaan kamu. Harus lawannya dengan senyuman, dengan bahagia. Tapi bukan bahagia sinis, maksudnya ya dengan senyuman yang biasa aja. Jangan sinis juga, nggak baik ya. Jadi jangan kayak ngeledek gitu, jangan ya. Kita lihat the Knight of Swords-nya. Ada yang mau keluar kota, keluar negeri. Ini ada Two of Pentacles, the Knight of Pentacles, Three of Swords. Ini orang yang pernah sama kamu, dia lagi menerima pertanggungjawaban dari tripartinya ya, dan ya mau gak mau dia harus perbaiki karena dia juga mengalami kesulitan dalam keuangan. Karirnya juga lagi tidak stabil, penuh dengan pengkhianatan ini ya. Makanya ada yang menyerang energi kebahagiaan kamu. Hati-hati. Kita lihat Four of Pentacles-nya ya. Ngambil resiko aja, mau bertahan apa bertaruh. Semua itu ada resikonya. Jadi ibaratnya kalau kamu mau bertahan ya pembayarannya di akhir. Ya bisa baik atau buruk. Kalau mau bertaruh ya bayarnya di awal ya. Mau baik atau buruk semua kembali lagi dengan niatannya ya, dengan tindakannya. Kita lihat Four of Pentacles-nya, Six of Pentacles, the Chariot, the Devil. Ya, aku ngelihatnya di sini kamu harus bisa melawan hawa nafsu duniawinya kamu ya, dan kamu harus bertaruh ya. Teruslah melakukan kebaikan dan kamu harus obsesi dengan cara melakukan kebaikan. Jadikan itu sebagai motivasinya kamu ya. Kalau mau diafirmasi juga nggak apa-apa sih, kayak ya Allah saya obsesi dengan kebaikan, saya obsesi ingin menjadi ahli sedekah. Nggak apa-apa, itu baik karena lillahi ta'ala gitu ya. Nanti Allah berikan suatu energi. Apalagi kalau kamu dibimbing ya dengan seseorang yang benar-benar menggunakan duniawinya itu buat amanah. Tanpa kamu sadari, yang tadinya kebiasaannya kamu misalnya yang buruk-buruk itu akan terhindar, akan terkikis. Yang tadinya kita marah-marah, emosional, gampang nangis, gampang cemburu, gampang segala bla 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 bla, itu akan menjadi kuat ya, menjadi hal-hal yang positif ke depannya karena semua itu koneksi energi ya. Hati-hati, kamu harus bisa melawan hawa nafsumu
ya, terutama amarah, dendam dari orang-orang di masa lalu yang pernah memberikan luka hatimu dan traumamu. Memang sakit rasanya disia-siakan oleh orang yang kita cintai, apalagi orang yang penuh dengan keinginan kita bersama dia gitu ya. Emang sakit, tapi kamu harus mengambil keputusan gitu loh. Ada masanya untuk bertahan, ada masanya untuk diam, ada masanya untuk menyerah, ada masanya untuk menyerang gitu loh. Menyerangnya itu bukan konteks dalam hal keburukan, tapi menyerangnya itu dalam konteks pembenahan diri, ya, energi dia dan kamu. Masalah hasil serahkan ke Allah gitu loh. Kita berusaha ikhtiar, upaya terus menerus prasangka baik saja dengan Allah. Apapun yang kita lakukan, dimana kita niati dengan kebaikan, insya Allah akan berikan kebaikan pula. Kita lihat the high priestess ya. Ace of Cups, the Emperor, Ace of Pentacles. Ini bentar ya. Di sini aku ngelihatnya akan ada suatu kebahagiaan kamu terima. Ini bisa berupa cinta, rezeki besar, dan pasangan ya, asalkan kamu benar-benar obsesi dalam berbagi. Ini akan diberikan suatu keberkahan buat kamu tanpa kamu sadari ya, secara tiba-tiba itu bisa datang. Keajaiban Allah tuh ya kita tidak pernah bisa tahu kapan dan di mana gitu. Yang kita bisa tahu adalah melakukan kebaikan saja. Yakin aja Allah akan memberikan suatu kejutan ya, yang tadinya kita pikir gak akan terjadi, itu akan terjadi ketika kita niati diri kita obsesi dengan kebaikan ya. Kita lihat the full-nya. Kamu harus kuat ngambil resiko dalam pembentukan diri, kamu harus berani, kamu harus sabar juga, kamu harus tetap berpikiran positifnya yang kuat dalam belajar spiritual nih. Ada yang melalui long distance ya, pelajaran spiritualnya, ini akan mendapatkan suatu kebahagiaan energi positif ke depannya. Wow, bagus sih, bagus. Two of Cups guys. The King of Cups, orang yang pernah menyakiti kamu itu mikirin kamu loh, karena kamu fokus dengan perbaikan spiritualmu, dengan obsesi tentang kebaikan, terutama tentang sedekah. Itu yang aku lihat ya energinya. Jadi kamu benar-benar energinya positif dan itu membuat dia merasa iri. Dia pengen banget komunikasi nanti sama kamu, orang yang pernah berhubungan dengan kamu, terutama yang long distance ya. Kamu akan dengar kabar yang selama ini dia coba menjauh dari kamu, dia mencoba ngeblok kamu ya. Kamu akan dengar kabar. Oke, so kita lihat dengan oracle-nya. Wow, bagus ya. 72 jam ke depannya tetap bertahan dalam kebaikan dan lakukan obsesi kamu ke arah yang baik-baik saja, yaitu menjadi ahli sedekah ya. Itu bagus, ahli sedekah karena lillahi ta'ala. Oke, kita lihat. Tujuh 72 jam ke depan untukku.
Wow. Oke. Ini bagus karena aku melihatnya di sini ada accepting change. Jadi ada perubahan ya. Kamu akan menerima suatu energi perubahan dalam hidupmu karena kamu obsesi tentang kebaikan. Tadi yang kulihat ada rezeki juga, ada masuk dan keluar, itu harus wajar karena untuk membersihkan wadahnya. Okay, today I will be open to the process of change. I will trust my higher power and believe that the place where I be dropped off is better than the place where I was picked up. I know that change is necessary to take my wherever I need to go. Ya, semua perubahan hidup itu kan ya butuh pengorbanan ya, bisa fisik bahkan mental gitu ya, semuanya bahkan materi. Tapi kamu harus percaya dengan dirimu dan menerima perubahan ini dengan positif ya, dengan pikiran yang positif. Approving myself, terimalah dirimu sendiri saat ini. Kalau memang saat ini kamu harus ada perubahan tentang perbaikan spiritualmu, rubahlah ya, jangan ditunda lagi. Carilah guru spiritual yang bisa membantu kamu mengarahkan, bukan hanya mengarahkan, tapi memberikan energi terkoneksi dengan kamu sehingga yang tadinya kamu gampang marah menjadi tenang, gak emosional ya, karena itu ngaruh guys, ngaruh sekali ya. Today I will let go of my need to approval and my need to be liked. Instead, I will choose the like and approve of myself. The people who count, including me, will respect me when I'm true to who I really am. Jadi gini, kamu harus bisa melepaskan ya apa yang sudah kamu terima saat ini. Misalnya kita melepaskan seseorang yang kita cinta. Kalau memang harus dia dilepaskan dulu untuk sementara ya, dengan tujuan agar kita banyak belajar ya, mengoreksi diri, bahkan mengorek talenta kita tanpa kita sadari, dan menjadi diri kita yang sebenarnya nantinya mencari jati diri. Ya udah, lakukan aja ya, asalkan orang tersebut ya bisa menghargai siapa diri kamu nantinya. Learning discipline. Today I will surrender to discipline. I realize that sometimes it takes time to see the fruit of my labors. Yet I still need to practice discipline. Help me to remember, God, that I'm moving forward and that I'm learning the very important art of discipline. Ya, semua itu penuh ketekunan ya, gitu loh. Ketika kita menerima tentang perubahan, menerima siapa diri kita, ya semuanya adalah belajar tentang ketekunan dari segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, dan kita berpasrah diri juga untuk belajar tekun, belajar komitmen, dan kita sadari semua itu pasti butuh waktu ya, seperti halnya tanaman gitulah ya, sebelum berbuah pastinya butuh perawatan, ditanam dulu, dirawat, baru dapat hasilnya. Semuanya butuh praktek, oke? Dimana kita bisa bisa belajar disiplin ya, dan belajar menerima jati diri kita akan adanya perubahan hidup. Insya Allah nih, masalah yang sesulit apapun, bahkan orang lain yang memakai topeng di sekitarannya kamu ini akan meninggalkan kamu. Bukan kamu meninggalkan, tapi mereka meninggalkan kamu. Masalah meninggalkan kamu ya, pergi dari kamu. Orang yang reject, yang menolak kamu dulunya ya, ini akan meninggalkan kamu karena ya kebohongannya terbongkar ya, topengnya terbongkar. Ini akan meninggalkan kamu sendiri ya, karena kamu belajar memperbaiki jati diri kamu, terutama dalam hal berbagi, obsesi tentang ahli sedekah dan spiritual.
Oke, so aku harap ini bisa resonate buat kamu. Tetap semangat, ini bagus banget 72 jam ke depannya. Dan jaga dirinya kalian semua. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.